DSC ke-11? Siap bikin program. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andromeda Sindoro. Selamat datang di Yogyakarta. Saya adalah pemilik dari Sweet Sunday Es Krim dan juga adalah peserta dari DSC ke-10 yang diadakan tahun 2019, tahun lalu. Hari ini kita ada di Yogyatorium namanya. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Yogyatorium ini. Yogyatorium adalah tempat bagi brand paling terkenal di Jogja untuk fashion adalah Dagadu. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Dagadu adalah brand yang sudah terkenal 25 tahun lamanya dan menjadi top of mind dalam cenderamata. Bila ke Jogja harus beli Dagadu. Oke, untuk itu hari ini kita akan jadi banyak sekali hal. Ambil insight-nya sebanyak mungkin teman-teman bisa. Setelah ini kita akan pergi ke pendopo di belakang, di mana kita akan bertemu dengan CEO dari PT Dagadu Indonesia. Untuk itu, teman-teman bisa ikuti saya ke belakang. Silakan, lewat sini. Sekarang ini kita akan segera bertemu nih dengan salah satu orang yang sangat-sangat keren sekali, yaitu adalah CEO dari PT Asli Dagadu Jogja. Oke, untuk itu namanya adalah Pak Spika Virgino. Ya, untuk itu kita akan menyambut kepada Pak Spika Virgino. Saya persilahkan untuk bisa memberikan sambutan. Challengers, Salam diploma. DSC ke-11? Siap bikin program. Oke. Perkenalkan, nama saya di sini sebagai Spika Virgino. Saya di sini selaku CEO dan Managing Director dari PT Asli Dagadu Jogja. Pada awalnya brand Dagadu ini sendiri berdiri dari tahun 1994. Sekilas tentang sejarahnya, jadi ketika tahun 94 ada 25 mahasiswa UGM pada waktu itu. Mereka sebagian besar adalah mahasiswa arsitek dan mahasiswi arsitek. Dan kebetulan pada waktu itu salah satu dekannya itu diberikan challenge untuk bisa membuat suatu produk. Kalau teman-teman tahu, mereka berpikir menciptakan suatu produk oleh-oleh baru atau produk kreatif baru. Setiap kali para founder kami itu berjualan, kalau mau buka jam 10, rata-rata jam 1, jam 2 itu udah habis. Selalu sold out. 2 tahun, 3 tahun terus berturut-turut, akhirnya mereka semua memutuskan untuk menjadikan istilahnya produk kreativitas mereka itu menjadi suatu bagian dari entity atau perseroan. Kalau teman-teman mau tahu sebenarnya di brand value atau core value-nya dari perusahaan PT Asli Dagadu Jogja ini ada 3. Ada smart, kemudian yang kedua smile, yang ketiga Jogja. Kemudian kita ada satu lagi nih, ada satu brand juga namanya DGD Indonesia. Kalau DGD Indonesia sendiri ini lebih tentang nature dan culture-nya Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau di DGD Indonesia tujuan marketnya pun sebenarnya lebih ke arah nasional brand. Di DGD Indonesia ini diharapkan juga bisa menjadi produk ataupun brand kebanggaan nasional yang bisa melanglang buana. Jadi kalau sekarang teman-teman ya mungkin banyak yang senang pakai produk-produk import, next time mungkin bisa jadi teman-teman akan pakai produk-produknya DGD Indonesia, atau bahkan bisa jadi bangsa lain akan pakai produknya DGD Indonesia. Di sini yang tadi saya lihat adalah begitu besar antusiasme dari para challengers tersebut, kemudian terkait dengan histori dari Dagadu, brand apa saja yang sudah dimiliki, kemudian challenge yang dihadapi Dagadu dari sejak awal berdirinya tahun 1994 sampai tahun 2020 saat ini, dan bagaimana menghadapi masa yang sulit seperti ini. Tentunya teman-teman challengers sebagian sudah begitu banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya amat sangat menggali informasi yang sangat dalam. Jadi seharusnya sih dari kami yakin bahwa apa yang menjadi visi dan misi dari setiap teman-teman challengers tersebut bisa tercapai. Oke, untuk teman-teman challengers, dengan ini saya selaku CEO dari PT Asli Dagadu Jogja mengundang para challengers untuk bisa visit ke dalam area Gerai Yogyatorium. Untuk itu kami persilahkan.
Kalau di sini tuh kayak representatif dari beberapa brand yang ada di lantai 2 maupun lantai 1. Jadi di lantai 1 ini ada beberapa brand juga. Kayak sebelah sana ada DGD, terus sebelah sana juga ada yang Dagadu Bocah, yang sebelah sini ada pernak-perniknya. Tuh. Kalau produk itu apa sih? Kalau itu lebih ke gambar yang lucu, Mas. Gambar yang lucu. Nah, Jogja Jogja istimewa. Tapi gambarnya mie ayam, kan ini dari kebanyakan Jogja. Ya. Nanti ada juga ada yang becak. Yang salah satu contoh Malioboro Man yang ini. Ini yang dewasa. Oh, ada dewasa nih? Iya, ada dewasa, ada anak-anak. Kalau yang DGD ini brand sisternya Dagadu. Jadi kalau iya DGD. Joglo. Apa itu? Bukan, yang ini Garuda Tari Indonesia. Jadi gambar Garuda tapi ada beberapa tarian Indonesia. Jadi seperti ini, jadi kayak DGD. mengangkat tentang tema-tema seperti ini Blirik, kemudian yang ini contohnya Aksara Sulawesi, Makassar. Nah, dia mengangkat tema-tema Indonesia, bukan cuma sekedar Jogja saja. Ada perbedaan harga nggak dari yang Dagadu biasa sama DGD ini? Ada. Nyebutnya apa? DGD, DGD? DGD, Iya. oke. Jadi perbedaannya tuh bergantung juga pada jahitan. Ini double jahitan. Intinya ini lebih premium. Iya, bisa Secara dikatakan bahan lebih seperti premium. itu, iya. Dan bahannya hampir sama, cuma beda di jahitan dan proses produksi desainnya. Pembuatan desainnya itu beda. Ini produk terbaru di sini. Kan biasanya di sini tuh nggak ada bawahan. Nah, ini baru keluar baru kayak gini. Ini kalau untuk prosesnya 220. Dari produknya kita tahu bahwa anak muda selain cuman pakai kaos, kadang mereka udah mulai pakai numbers ya, ada hoodie dan sebagainya. Produk-produknya tentu kita mulai mengarah ke yang arah itu juga. Jadi seperti kayak kita bikin kemeja, flannel dan sebagainya. Kemudian dari desain-desainnya tentunya juga kita bikin sesuatu yang lebih simple. Berarti kalau nggak habis lagi terakhir mungkin diberikan ke siapa juga gitu, itu bagian dari CSR gitu mungkin. Jadi gini, Mungkin kan misalnya nih kita punya 100 kaos, yang nggak laku 50. 50. Terus nanti akan didiskon 20% dulu. Dari penjualan, kalau misalnya dari semua brand yang banyak itu, paling tinggi salesnya apa? DGD, Dagadu, Bocah kah atau Dagadu sih sebenarnya. Dagadu Iya. ya? Ini jadi kayak istilahnya yang penting kita bisa nge-grab market seluruh Indonesia di bener. sini. Oke. Iya. Customer biasanya lebih tertarik Dagadunya atau DGD-nya akhirnya kalau yang datang ke sini. Itu tergantung orangnya, Mas. Maksudnya gini, kalau dia orang Jogja, kebanyakan kan ada orang Jogja juga pengen beli kaos. Nah, terus kebanyakan tapi milih ke yang di sini. Soalnya kebanyakan yang di orang Jogja sendiri udah punya baju yang temanya tuh Jogja aja, intinya tulisan sama Jogja aja. Kalau yang di sini kan umum, jadi pengennya lebih luas aja gitu. Tapi kebanyakan kalau orang luar, maksudnya dari luar Jogja, itu pasti ke Dagadunya. Makasih banyak. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Siapa lagi ke Mustafa? Aku berdoa ini semoga yang diangkat di sini tuh yang DGD. DGD. Oke, teman-teman challengers, tentu kalau kita sudah muter-muter tadi, selanjutnya biasa teman-teman udah tahu nih setelah ini akan ada apa. Ada apa kira-kira? Ya, betul. Hari ini kita akan ada challenge buat teman-teman DSC ke-11 yang sudah datang ke Yogyakarta. Jadi, challenge-nya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan membuat launching produk antara PT Asli Dagadu Jogja dengan Candi Borobudur yang teman-teman akan kita sediakan untuk desainer, ya, dan juga nanti kaos yang nanti bisa teman-teman print. Kira-kira mungkin nggak kalau kita nanti menyediakan tenaga tapi tidak digaji? Mungkin nggak? Nggak ya? Nah, untuk itu nanti teman-teman akan kita sediakan modal itu senilai 2,5 juta rupiah untuk bisa teman-teman ketemu dengan desainernya masing-masing dan langsung lobby-lobby sama mereka. Ya, pastikan desainernya yang tepat buat teman-teman, yang terbaik dan juga pas dengan kemampuan finansial dari teman-teman. Oke, untuk itu saya akan memanggil ketua kelompoknya untuk bisa mengambil modalnya masing-masing ya di sini. Pertama untuk ketua tim dari Mbak Elga, monggo silahkan. Yeay, sukses ya. Kedua untuk ketua timnya Mas Aryo. Yeay,
Monggo. Oke, sukses ya. Kemudian untuk timnya Mbak Ines. Siap, oke, sukses ya. Oke, terakhir untuk timnya Mas Handoko. Oke. Siap. Silahkan modelnya, sukses ya. Baik teman-teman, sudah dibuka masing-masing. Itu adalah model yang akan teman-teman pakai nanti untuk bisa menyewa desainer dan juga mencetak bajunya. Jadi manfaatkan model ini dengan baik-baik dan juga nanti kita akan segera bertemu dengan desainer masing-masing. Nah setelah ini teman-teman semuanya akan saya bagi ke masing-masing pos di masing-masing kelompok. Oke, jadi di sini kita ada pos D, S, C, dan 11 yang nanti masing-masing kelompok akan menuju ke tempatnya masing-masing untuk mendiskusikan tentang strategi dan hal apa yang akan kita lakukan, ya. Oke, saya akan sebutkan satu persatu untuk nanti timnya Mbak Ines itu akan ada di posko D. Oke, Mas Handoko ada di S, Aryo ada di C, dan juga Mbak Helga ada di 11. Untuk itu, silahkan menuju ke poskonya masing-masing dan challenge kita mulai dari sekarang. Dari challenge yang harus diselesaikan pada hari ini, saya memiliki harapan besar di mana teman-teman semuanya berbuat sekreatif mungkin untuk menghasilkan produk launching yang bagus. Karena ini akan membuktikan seberapa sense of business mereka itu jalan. Ya, jadi challenge ini bisa berarti hanya materi biasa kalau buat businessman biasa, tapi buat seseorang yang punya sense of business bagus, maka ini akan menjadi produk launching yang beneran, sehingga akan sukses melaunching produk yang akan ada kolaborasi antara Dagadu Jogja dengan Borobudur tadi. Kalau kegiatannya sih cukup menarik ya. Jadi dari challenge yang pertama ke challenge yang kedua dan kegiatan hari ini, kita secara tim itu internally jadi lebih solid, berusaha mengenal satu sama lain, karena yang sebelumnya memang kita kayak misalnya challenge yang pertama, cara kita mengerjakan tugas itu berbeda-beda gitu loh. Lu kerjain ini, gue ngerjain ini, lu ngerjain ini, terus baru di recap jadi satu. Dan sepertinya cara kerja seperti itu cukup kompleks karena masing-masing dari kita punya pikiran yang berbeda-beda, tapi pada saat kita menyatukannya di akhir malah jadi buyar gitu kan. Nah jadi untuk yang kali ini kita lebih sering berkumpul, lebih sering menyatukan ide di saat yang bersamaan. Jadi diharapkan problem-problem dari challenge tersebut bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Tim kita 4 orang, bisa 4 orang. Jadi waktu itu saya bilang, oke, pada prinsipnya adalah kita mesti atur dulu delivery message-nya seperti apa. Dan yang paling nggak kalah pentingnya itu adalah sebenarnya bisnis strateginya sih. Karena banyak dari teman-teman mungkin takutnya, khawatirnya terlalu fokus pada social mission-nya. Jadi kemudian bisnisnya ini terabaikan kayak gitu. Fokusnya mungkin lebih ke pariwisata atau Borobudur, sedangkan Dagadu ini adalah perusahaan swasta atau korporasi. Jadi ini harus diperhatikan menurut saya. Kepada masing-masing kelompok dari challengers, mohon setiap masing-masing kelompok mengirimkan ketua timnya untuk dapat menuju ke pendopo dari Jogjatorium. Baik, terima kasih sekali ketua kelompok dari masing-masing challengers. Sekarang saya akan memperkenalkan ada 4 desainer yang saya akan menjodohkan dengan teman-teman semuanya. Oke, tentu nanti keempat desainer ini dan juga ketua dari masing-masing kelompok challengers harus cocok-cocokan dalam pertemuan ya. Nah, oke, jadi kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing desainer. Untuk kesempatan pertama, saya akan mempersilahkan untuk Mas Akbar memberikan presentasinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Akbar Aditya Tama. Untuk profesi saya saat ini sebagai freelance ilustrator.
saya juga mengerjakan mural dan desain. Kemudian kedua akan saya berikan kesempatan kepada Mas Nova untuk presentasi. Silahkan. Saat ini saya bekerja sebagai freelancer juga. Saya pernah proyek yang pernah saya kerjakan untuk t-shirt, pernah membantu membuat beberapa t-shirt beberapa daerah di Indonesia seperti Papua, Malang, Solo. Sekarang ketiga saya persilahkan Mas Oni untuk dapat presentasi. Silahkan. Selamat siang semuanya. Nama saya Oni Restu. Keseharian saya freelance designer juga. Terus punya clothing brand juga dengan tema traveling. Terus untuk desain-desain pernah yang saya kerjakan beberapa corporate produk, terus sama microstock. Terima kasih. Sekarang kita punya desainer terakhir yang akan presentasi kepada Mas Bima. Saya persilahkan untuk presentasi. Selamat siang, nama saya Bima Surya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai art director di sebuah advertising agency. Berpengalaman juga di bidang merchandise, t-shirt, dan juga pernak-pernik yang berhubungan dengan lokal konten. Terima kasih kepada 4 desainer sudah mempresentasikan masing-masing keahliannya. Kalau gitu sekarang teman-teman ingat tadi ada dibagikan form pemesanan. Saya minta teman-teman menuliskan desainer bagi masing-masing kelompok di form pemesanan tadi. Waktunya saya berikan 1 menit. Ya, dipikirkan dulu matang-matang, kalau udah dituliskan, setelah 1 menit kumpulkan kepada saya. Dimulai dari sekarang, silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dikumpulkan. Masing-masing sudah memilih untuk desainer yang paling cocok dengan timnya masing-masing. Oke, jadi kita punya 2 tim nih, yang sama-sama keduanya milih Mas Bima. Ya, sekarang kita akan melakukan bidding untuk menentukan siapa yang kira-kira akan cocok untuk bekerja sama dengan Mas Bima. Untuk itu, saya mempersilahkan. Ada 2 tim nih, ada Mbak Helga dengan timnya Mas Handoko, untuk mengajukan penawaran kepada Mas Bima. Kira-kira harga yang cocok berapa? Silahkan, siapa yang berani duluan? Ya, silakan. Monggo, timnya Mbak Helga. Untuk semua, pernah ke Borobudur? Yang udah pernah angkat tangan. Kapan? Sudah lama. Terakhir. Kapan terakhir ke Borobudur? PK, SD. Oke. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu? SD mungkin. SD mungkin. Masnya? Masih PK. Mas Bima PK? PK, oke.